Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Iskandar Zulkarnain. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat dengan redaksi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Shalawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Diharapkan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sahabat sekalian, setiap kita umumnya tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun hanya sedikit di antara kita meyakini dengan sepenuh yakin bahwa tiada yang paling kasih kepada kita sebesar kasih Allah kepada kita. Tiada yang paling sayang kepada kita kecuali kasihnya Allah kepada kita. Apa indikasi Allah paling kasih dan paling sayang pada kita? Salah satu indikasinya, Allah mengabulkan semua permintaan kita. Allah mengabulkan semua doa kita. Jika tidak sekarang dikabulkan, mungkin besok. Jika tidak minggu besok, mungkin bulan depan. Jika tidak tahun ini, mungkin tahun depan. Jika tidak di dunia ini, pasti di akhirat. Sehingga ketika di akhirat kelak, banyak di antara kita yang terkaget-kaget. Dari mana semua ini pemberian? Padahal saya tidak pernah melakukan amal demikian. Ternyata itu semua doa-doa kita yang Allah tunda berikan ketika di dunia. Masalahnya sekarang, bagaimana sikap kita dan apa yang akan kita lakukan jika Allah mempersilahkan kita meminta apapun dan Allah akan kabulkan segera, baik itu di dunia juga di akhirat. Bingung kan? Mau minta apa? Mau minta Mercy S600, mau minta uang 1 triliun, mau minta kapal laut, mau minta rumah mewah atau apa? Jika permintaan itu langsung dikabulkan, apakah Mercy, uang, rumah mewah, dan kapal laut bisa dibawa ke akhirat? Nah, pada kondisi pilihan sulit ini, agama memberikan solusi untuk meminta sesuatu yang paling urgen pada kebutuhan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat, inilah kaji kita kali ini. Apa yang harus kita minta ketika Allah bukakan kesempatan untuk meminta apapun dan segera akan dikabulkan. Nah, guidance yang diberikan agama itu meliputi soal waktu, kapan meminta, dan soal materi, apa yang idealnya dipinta. Soal waktu, kapan waktunya meminta, guidance-nya ketika di akhir malam dan di akhir sholat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita yang didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Di akhir malam dan di akhir sholat wajib." Dasar berpikirnya demikian, sahabat. Setelah semua aktivitas kegiatan yang bermanfaat hari itu telah selesai dilakukan, maka silakan istirahat atau tidur. Selesai istirahat, silahkan bangun sejenak,
maka silakan sapa Allah dengan bertahajud, lalu minta apa yang kita inginkan. Dengan pola pikir yang sama, lakukan ibadah sholat dengan sempurna. Maka sebelum kita sudahi ibadah itu, sebelum salam, silahkan minta apapun yang kita inginkan. Allah akan kabulkan apapun permintaan kita. Nah, untuk Anda yang bingung harus minta apa, agama memberikan guidance redaksi kata permintaan tertinggi yang isinya merupakan puncak permintaan yang dapat diraih manusia. Kalimat itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah dajjal. Demikian paripurna kalimat permintaan ini dengan memohon pada Allah suatu permintaan yang pasti dikabulkan Allah dengan materi: 1. Terlindung dari siksa jahanam. Jahanam hanya sebuah nama dari sekian nama neraka. Neraka adalah satu tempat yang sangat buruk dan kejam, dengan kondisi buruk dan kejam yang khayal manusia tidak mampu menggapainya. Lalu, ketika manusia dilindungi Allah untuk tidak hadir di tempat terburuk itu, maka tidak ada pilihan alternatif lain kecuali Allah tempatkan di surga. 2. Terlindung dari siksa kubur. Kubur adalah tempat persinggahan awal setelah kematian, tempat yang menentukan apakah perjalanan berikut akan ke kiri atau neraka atau ke kanan dalam arti surga. Maka ketika kita terbebas dari siksa kubur, itu artinya perjalanan selanjutnya, arah yang akan ditempuh menuju arah kanan untuk selanjutnya berakhir di surga. 3. Terlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah pada kalimat di atas artinya cobaan. Maka kita akan terlindung dari cobaan kehidupan juga cobaan kematian. Akibat logisnya, kehidupan kita akan enjoy saja. Semua kebutuhan akan tercukupi. Bahkan ketika kita kaya raya sekalipun, kita terhindar dari efek jelek dari kekayaan yang kita miliki, seperti kikir, sombong, pamer kekayaan, gila pujian, dan merasa diri lebih besar dibanding mereka yang tidak kaya. Demikian juga yang terjadi pada fitnah kematian. Semuanya akan terlewati dengan sempurna, sehingga memperoleh apa yang disebut dengan kematian yang husnul khotimah. 4. Terlindung dari keburukan fitnah dajjal. Fitnah dajjal adalah puncak dari segala fitnah yang pernah ada. Demikian buruknya fitnah ini, sehingga seluruh rasul yang pernah diutus Allah ke permukaan bumi memperingatkan umatnya akan buruknya fitnah dajjal. Pertanyaannya sekarang, masih adakah permintaan yang lebih baik dari permintaan yang diajarkan agama ini?
Jika masih ada, silahkan Anda minta sesuai dengan keinginan Anda. Namun, jika tak ada yang lebih sempurna dari kalimat di atas, maka saran saya mulai saat ini, lakukan permintaan di atas setiap Anda selesai melakukan sholat. Pergunakan waktu yang masih kita miliki sebelum waktu yang diberikan kepada kita habis. Demikian sahabat, salah-salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.